Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal yang dikasih oleh dosen saya, Pak Sutisna. Saya dari Teknik Elektro 18. Nama saya Komarudin, MPM 415504011831. Ini saya akan menjelaskan soal gerbang logika. Gerbang logika adalah gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika yang berfungsi untuk mengubah salah satu beberapa input atau masukan menjadi sebuah sinyal output atau keluar. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode, yakni 0 dan 1, dan menggunakan teori aljabar boolean. Di sini gerbang logika terbagi dari 7, yaitu gerbang AND, OR, NOT, NAT, NOR, XOR, dan XNOR. Sini akan saya menjelaskan sebuah gerbang AND. Gerbang AND memerlukan 2 dimasukkan untuk menghasilkan hanya satu keluaran output. Gerbang AND akan menghasilkan keluaran output atau logika 1 sama masukan input bernilai logika 1 dan akan menghasilkan keluaran output logika 0. Jika salah satu dari masukan input bernilai 0, simbol yang menandakan operasi gerbang logika AND adalah tanda titik kutip 2 titik kutip 2 atau tidak memakai tanda sama sekali. Contohnya Z sama dengan X kali Y atau Z sama dengan X Y. Terus di situ udah ada tabel kebenaran gerbang AND, X Y Z, X 0011 dan Y 0101, Z 0001. Lanjut, simbol gerbang NOT. Simbol gerbang NOT hanya memerlukan sebuah masukan input untuk menghasilkan hanya satu keluaran gerbang output. Gerbang NOT disebut juga dengan interpose atau pembalikan karena menghasilkan keluaran output yang berlawanan atau kebalikan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran atau output dengan nilai logika 0, maka input atau masukan harus bernilai 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel input. Tabelnya seperti yang ada di gambar, yaitu XZ, X-nya 0, Z-nya 1, lalu bawahnya X-nya 1, terus Z-nya pun 0. Lanjut, simbol gerbang NAT. Simbol gerbang NAT. Arti dari NAT atau not and NAT atau bukan NAT berarti NAT merupakan kombinasi dari gerbang AND dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang NAT. Gerbang NAT akan menghasilkan keluaran logika 0 apabila semua masukan atau input pada logika 1, dan jika terdapat sebuah input yang bernilai logika 0, maka akan menghasilkan keluaran output logika 1. Contoh tabel kebenarannya seperti di gambar, yaitu XYZ, X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1, lalu 0, X-nya 0, Y-nya 1, Z-nya 1, terus X-nya 1, Y-nya 0, Z-nya 1, terus X-nya 1, Y-nya 1, 0, Z-nya 0. Di sini Z sama dengan XY ditambah garis di atasnya. Lalu simbol gerbang NOR. Arti NOR atau bukan NOR atau bukan. Gerbang NOR merupakan kombinasi dari gerbang OR dan gerbang NOT yang menghasilkan kebalikan dari keluaran output gerbang OR. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu dari masukan input terminal logika, dan jika mendapatkan keluaran logika 1, maka semua masukan atau input harus bernilai logika 0. Tabel kebenaran udah ada di gambar, X, Y, dan Z. X nya itu 0, 0, 0, 1, 1, Y 0, 1, 0, 1, Z
1000. Dan contohnya seperti Z sama dengan X tambah Y terus tambah garis di atas. Lalu selanjutnya simbol gerbang X strip OR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari dua masukan input dan keluaran output. Logika gerbang XOR akan menghasilkan keluaran atau output logika 1. Semua masukan atau input mempunyai nilai logika yang berbeda. Jika nilai logika inputnya sama, maka akan menghasilkan hasil keluaran logika 0. Tabelnya seperti yang gambar X, Y, dan Z. X-nya itu 0, 0, 1, Y-nya 0, 1, 0, 1, dan Z-nya 0, 1, 1, 0. Dan contohnya seperti Z sama dengan X tambah Y. Lalu selanjutnya simbol gerbang XNOR. Kayak di gerbang XNOR, gerbang ada dari dua masukan input dan satu keluaran output. X strip NOR adalah singkatan dari exclusive NOR yang merupakan kombinasi dari gerbang XOR dan NOT gerbang. Gerbang XNOR akan menghasilkan keluaran output logika 1. Semua masukan atau input memiliki logika yang sama dan akan menghasilkan keluaran output logika 0 jika semua masukan atau input bernilai logika yang berbeda. Hal yang merupakan kebalikan dari gerbang X strip OR atau exclusive OR. Contoh tabel seperti di gambar X, Y, dan Z. X-nya 0011, Y-nya 0101, dan Z-nya 1001. Sini rumusnya Z sama dengan X tambah Y garis atas. Lanjut, rangkaian kombinasional. Rangkaian kombinasional adalah rangkaian yang outputnya hanya tergantung pada input pada saat itu. Pada prinsipnya, rangkaian kombinasi merupakan penerapan dan penerjemah langsung dari aljabar Boole yang biasanya dinyatakan sebagai fungsi logika. Operator logika yang digunakan dalam aljabar Boole adalah inversi atau negasi atau not, perkalian logika AND atau AND, penambahan logika atau OR. Ada beberapa rangkaian logika kombinasi akan dibahas adalah encoder, decoder, multiplex, dan duplex. Berikut penjelasannya. Rangkaian encoder. Encoder adalah rangkaian logika kombinasional yang berfungsi untuk mengubah atau mengkodekan suatu sinyal masukan diskrit menjadi keluaran kode biner. Encoder disusun dari gerbang-gerbang logika yang menghasilkan keluaran biner sebagai hasil tanggapan adanya dua atau lebih variabel masukan. Hasil keluarannya dinyatakan dengan aljabar Boole, tergantung dari kombinasi gerbang yang digunakan. Sebuah encoder harus memenuhi syarat perencanaan M kurang dari 2n. Variabel M adalah kombinasi masukan dan n adalah jumlah bit keluaran. Sebuah encoder satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Selanjutnya, multiplex. Multiplex adalah rangkaian logika kombinasi. Multiplex atau disingkat MUX adalah alat atau komponen elektronika yang bisa memilih input atau masukan yang akan diteruskan ke bagian output atau keluaran. Pemilihan input mana yang pilih akan ditentukan oleh sinyal yang ada di bagian kontrol atau kendali select. Analogi skenario seperti ini gambar, bagaimana seperti yang ada di gambar, yang lebih seperti ini. Mari kita lanjut. Decoder adalah decoder mempunyai sifat yang berkendali dengan encoder, yaitu merubah kode biner menjadi sinyal diskrit. Sebuah decoder harus memenuhi syarat perencanaan M kurang dari 2n. Variabel M adalah kombinasi keluaran dan n adalah jumlah bit masukan. Satu kombinasi masukan hanya dapat mewakili satu kombinasi keluaran. Contoh di gambar AO sama dengan X1 garis atas kali XO garis atas, terus seterusnya kayak gitu. A1 X1 garis atas kali XO. A2 sama dengan X1 kali XO garis atas
R3 X1 kali XO. Lalu selanjutnya demultiplexer. Demultiplexer logika. Rangkaian logika kombinasional demultiplexer adalah komponen yang fungsi kebalikan dari MUX dan DUMX. Jumlah masukan hanya satu, tetapi bagian keluarannya banyak. Sinyal pada bagian inputnya akan dikeluarkan ke bagian output atau channel, yang mana tergantung dari kendali pada bagian sebaliknya. Contohnya seperti di gambar ya, data inputnya sebelah kiri dan output sebelah kanan. Output nyatakan Z, terus selectnya dari bawah. Terus lanjut rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial berada dengan rangkaian kombinasional. Pada rangkaian kombinasional, output bergantung pada inputnya, sedangkan pada rangkaian eksponensial, outputnya tergantung pada input dan input sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian logika sekuensial yang utama adalah adanya jalur umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Rangkaian kombinasional tidak memperhatikan input sebelumnya karena tidak ada memori dan variabel waktu dan memori suatu rangkaian kombinasi, sedangkan pada rangkaian sekuensial, input sebelumnya disimpan sebagai informasi biner pada memori, atau informasi itu disebut dengan state. Rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop adalah rangkaian utama dalam logika sekuensial atau concentration memori, serta rangkaian lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang punya fungsi pengingat atau memori, artinya rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan dan diberikan kepadanya. Ciri utama dari flip-flop adalah keluarnya key, dan key action adalah selalu berlawanan atau stabil. Jika key sama dengan 0, maka key action sama dengan 1. Jika key sama dengan 1, maka key action sama dengan 0. Nah, kondisi keadaan stabil rangkaian flip-flop dinamakan juga dengan rangkaian stabil. Lanjut counter. Rangkaian counter adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masukan dan dinyatakan dalam bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4 bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Lanjut rangkaian memori. Memori adalah pusat dari operasi pada sistem komputer modern, berfungsi sebagai tempat penyimpanan informasi yang harus diatur dan dijaga sebaik-baiknya. Memori adalah array besar dari word atau bit yang disebut alamat. Lanjut rangkaian half-adder. Rangkaian half-adder adalah suatu rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini hanya dapat digunakan operasi penjumlahan data bilangan biner sampai 1 bit saja. Rangkaian half-adder memiliki 2 terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Half-adder atau HA adalah rangkaian penjumlahan sistem bilangan biner yang paling sederhana. Rangkaian ini dapat digunakan untuk melakukan operasi penjumlahan 2 bilangan biner 1 bit. Rangkaian half-adder memiliki 2 terminal input untuk 2 variabel bilangan biner dan 2 terminal output, yaitu summary out atau sum dan carry out atau carry. Aturan untuk melakukan penambahan biner 2 bit diilustrasikan sebagai berikut. Aturan 1 0 tambah 0 0, 0 tambah 1 1, 0 tambah 0 1 tambah 0 1, 1 tambah 1 sama 0, dan carry 1 adalah 10. Rangkaian full adder. Rangkaian full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan penudahan dari 2 bilangan biner yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 output. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan. Kemudian sama seperti pada half-adder, salah satu inputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Rangkaian full adder atau EPA dapat digunakan untuk penjumlahan bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Rangkaian full adder dapat dibentuk oleh gabungan 2 buah rangkaian half-adder dan juga gerbang OR menjumlahkan carry out.
Lanjut ke encoder. Encoder adalah rangkaian yang memiliki fungsi berkebalikan dengan encoder. Encoder berfungsi sebagai rangkaian untuk mengkodekan dan input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Kita harus di sini ada spesifikasi encoder yang diinginkan, yaitu membuat tabel kebenaran dari encoder yang ingin dibuat, membuat persamaan logika encoder diinginkan pada tabel kebenaran menggunakan CAMAP, mengimplementasikan persamaan logika encoder dalam bentuk rangkaian gerbang logik digital. Contoh gambarnya seperti ilustrasi digital encoder seperti yang digambar. Gambar ini contoh-contohnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dan 10 nggak ada, jadi tulis 0 10 untuk 4 encoder. Terus tabel kebenarannya seperti yang digambar di sini. X O O O Y X1 O O O 1. Lalu ini implementasi rangkaian encoder seperti yang digambar. Rangkaian encoder di atas merupakan implementasi dari tabel kebenaran di atas dan persamaan logika encoder desimal ke BDC. Jalur input XO tidak terhubung ke rangkaian karena alasan efisien komponen. Hal ini karena apabila input XO ditekan maka tidak akan mengubah nilai output, yaitu output tetap bernilai BTC atau 0 atau dalam kurung 0000 tutup kurung. Rangkaian encoder di atas hanya akan bekerja dengan baik apabila hanya satu jalur input saja mendapatkan input. Hal ini karena rangkaian encoder di atas bukan desain sebagai prioritas encoder. Selanjutnya decoder. Decoder adalah alat yang digunakan untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga kita dapat melihat atau menerima informasi aslinya. Pengertian decoder juga dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengaktifkan salah satu outputnya sesuai dengan urutan biner tersebut. Kebalikan dari decoder adalah encoder. Fungsi decoder adalah untuk memudahkan kita dalam menyalakan 7 segmen. Itu sebabnya kita menggunakan decoder agar dapat dengan cepat menyalakan 7 segmen. Lanjut multiplexer. Sebuah multiplexer rangkaian logika yang menerima beberapa input data digital dan seleksi salah satu dari input tersebut pada saat tertentu untuk ditukarkan pada sisi output. Seleksi dari data input dilakukan oleh selektor lain yang juga merupakan input dari multiplex tersebut. Blok diagram sebuah multiplex seperti gambar. Dan ini tabel kebenaran multiplexnya. Lalu ini rangkaian multiplexnya. Terus sini demultiplex. Lalu tabel kebenarannya seperti ini. Terus rangkaian demultiplexnya seperti ini. Demultiplexer seperti ini. Terus mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.